Amal soleh itu bukan syarat sahnya keimanan, tetapi syarat kesempurnaan iman. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas, meninggalkan puasa karena malas, tidak berzakat karena enggan, bukan karena juhudan, bukan karena mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa, bukan karena mengingkari kewajiban zakat, tetapi dia meninggalkan kewajiban-kewajiban itu semata-mata karena malas, karena enggan, eman, bakhil terhadap hartanya, eman, sayang. Kalau dibayarkan zakat itu sayang, mendingan dipakai untuk bangun rumah, mendingan dipakai untuk beli mobil, mendingan dipakai untuk yang lain daripada dibayarkan untuk zakat. Enggan membayar zakat. Orang yang seperti ini Islamnya, Islamnya tidak tercabut dari dia. Dia masih disebut sebagai seorang mukmin, seorang muslim, tetapi imannya tidak sempurna karena dia meninggalkan berbagai kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al musannifin al mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' asy-syaikh Abdul Qadir al-Jailani wal imam Ahmad ar-Rifa'i al-Kabir وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم الأشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh keberkahan ini, penuh kemuliaan ini, kita masih diberi taufik, diberi kekuatan, kemudahan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kegiatan yang full pahala, satu kegiatan yang berlimpah pahala, berlimpah barokah, yaitu ngaji ilmu agama, ngaji ilmu yang paling mulia, ngaji ilmu yang paling utama, yaitu ilmu tauhid. Kita melanjutkan kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid. Kali ini adalah pertemuan ke-11. Kita telah sampai pada bait nazam yang ke-18. Malam ini insyaallah kita akan mengulas sedikit tentang bait nazam yang ke-18 dan ke-19. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi
وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل. وفسر dan ditafsirkan dan dimaknai dan diartikan al-imanu, iman itu bitasdiqi dengan arti membenarkan, bitasdiqi dengan arti membenarkan yang disertai dengan meyakini. Wan nutqu dan mengucapkan dua kalimat syahadat, fihi padanya, fihi di dalamnya, al-khulfu terdapat perbedaan di kalangan para ulama, bitahqiqi dengan masing-masing berpedoman pada dalil. Faqila, maka menurut satu pendapat mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah syartun, syarat, syartun, syarat sahnya iman. Faqila, maka mengucapkan dua kalimat syahadat itu menurut satu pendapat adalah syarat sahnya iman kal amal, sebagaimana melakukan amal kebaikan itu adalah syarat sempurnanya iman. Waqila, dan menurut pendapat yang lain, bal bahkan syatrun, tidak hanya syarat keabsahan iman, tetapi syatrun, bahkan ia adalah bagian dari iman itu sendiri. Wal islamash rohanna bil amal, awalnya adalah wal islama tetapi karena menyesuaikan dengan wazan, menyesuaikan dengan pola wazan dalam bait syair, dalam bait nazm ini, maka hamzahnya dibuang sehingga kemudian kita membacanya walislamash rohanna bil amal, walislamash rohanna bil amal, walislama dan terhadap Islam, ishrohanna betul-betul jelaskanlah oleh engkau hakikat iman itu bil amal, bil amal dengan amal soleh. Kita terangkan satu persatu. Wa fussiral imanu bitasdiqi, iman itu diartikan dengan tasdiq. Iman secara bahasa itu adalah tasdiq, membenarkan, yang disertai dengan apa? Meyakini. Sedangkan secara syara', secara istilah, iman itu adalah tasdiqun makhsus, membenarkan dalam arti yang khusus, yaitu membenarkan apa? Membenarkan dan meyakini segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengatakan membenarkan dan meyakini segala apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu artinya tercakup di dalamnya iman kepada Allah dan iman kepada segala apa yang datang dari Allah, iman kepada Rasulullah dan segala apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna dari iman. Membenarkan dan mempercayai serta meyakini segala apa yang datang dari Allah, membenarkan dan meyakini serta mengimani Allah dan segala apa yang datang darinya, serta membenarkan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan membenarkan disertai dengan keyakinan yang pasti mengenai kebenaran segala apa yang datang dari beliau. Nah, orang yang sudah membenarkan dalam hatinya dan meyakini dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Ia adalah pencipta segala sesuatu. Ia berbeda dengan segala sesuatu.
Dialah yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu. Kemudian dia juga meyakini dan membenarkan serta beriman bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan, adalah nabi, adalah rasul yang Allah utus kepada seluruh manusia dan jin. Kemudian dia mengikrarkan hal itu dengan lisannya, ya, tidak cukup diyakini dan dibenarkan dalam hati, tetapi juga diikrarkan secara lisan. Kalau dia awalnya bukan seorang muslim, maka dia membaca 2 kalimat syahadat. Orang yang seperti ini sudah sah keislamannya, sudah sah keimanannya. Ya, selama dia tidak melakukan atau tidak mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan makna 2 kalimat syahadat yang dia baca. Ya, kalau dia misalkan melecehkan Allah, mencaci maki Allah, kemudian tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang terakhir, atau dia melecehkan Al-Quran, atau dia menginjak mushaf Al-Quran dengan sengaja, dia tahu bahwa di hadapannya ada mushaf Al-Quran, kemudian dia injak dengan sengaja, atau dia buang ke tempat-tempat yang menjijikkan, dia buang mushaf Al-Quran yang ada di tangannya, dia tahu bahwa di tangannya ada mushaf Al-Quran, kemudian dia buang dengan sengaja ke tempat sampah, maka orang yang seperti ini berarti dia telah melakukan perbuatan yang membatalkan keimanannya. Jadi selama seseorang itu di dalam hatinya sudah membenarkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, dia yakini itu dalam hatinya, kemudian dia ikrarkan hal itu dengan lisannya, maka dia sah keimanannya selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan makna 2 kalimat syahadat seperti yang saya sampaikan tadi. Meskipun juga dia tidak melakukan kewajiban, meskipun dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dari sisi apakah imannya sah, Islamnya sah apa tidak sah, dia disebut sebagai seorang mukmin sekaligus seorang muslim. Jadi melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan sholat, menunaikan zakat, ya, berhaji kalau dia mampu, berpuasa, meninggalkan zina dan lain sebagainya, itu bukan syarat sahnya keimanan, tetapi itu adalah syarat kesempurnaan iman. Jadi kalau seseorang itu sama sekali tidak pernah melakukan kewajiban, sama sekali tidak pernah meninggalkan hal-hal yang diharamkan, perkara-perkara haram dia terjang, dia lakukan, perkara yang wajib tidak pernah dia lakukan, tetapi dalam hatinya dia meyakini dan membenarkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, lalu dia ikrarkan dengan lisannya, maka orang yang seperti ini sudah sah iman dan Islamnya. Tetapi kalau dia tidak melakukan kewajiban dan tidak meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka imannya tidak sempurna. Jadi amal soleh itu bukan syarat sahnya iman, tetapi syarat apa? Kesempurnaan iman. Wan nutqu fihi, wan nutqu, dan membaca 2 kalimat syahadat, fihi al-khulfu bit tahqiqi, fihi al-khulfu bit tahqiqi. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan membaca 2 kalimat syahadat. Ini ada beberapa perbedaan syarah di antara beberapa kitab yang mensyarahi matan Jauharah At-Tauhid. Ini yang paling sesuai, ya, yang paling sesuai, yang dimaksud perbedaan terkait dengan membaca 2 kalimat syahadat itu bukanlah perbedaan yang berkaitan dengan sah tidaknya iman seseorang. Jadi para ulama sepakat menyatakan bahwa orang yang hanya membenarkan dalam hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah tanpa diikrarkan secara lisan, kalau dia awalnya kafir, tanpa diikrarkan secara lisan, maka Imam An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Al-Qastallani, di dalam syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan apa? Ittafaqa ahlus sunnati minal muhadditsina wal fuqaha'i, para ulama ahlus sunnati wal jamaah sepakat menyatakan, ya, sepakat di antara mereka adalah para ulama hadis,
para ulama fiqih wal mutakallimina, para ulama ilmu kalam, annal mu'mina, mereka semuanya sepakat menyatakan bahwa seorang mukmin alladzi yuhkamu bi annahu min ahlil qiblati, yang dihukumi sebagai ahlul qiblah, wa la yukhalladu fin nari, dan tidak akan dikekalkan di neraka, la yakunu illa, hal itu tidak didapat, status sebagai ahlul qiblah yang tidak akan dikekalkan di neraka itu tidak akan diperoleh illa man i'taqada, kecuali oleh orang yang meyakini biqalbihi, dalam hatinya, dinal islami, kebenaran ajaran Islam, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang pasti tanpa keraguan sedikit pun, khalian 'anis syukuki, yang kosong, ya, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian apa kata beliau? Apa kata Imam An-Nawawi? Sebagaimana dikutip oleh Al-Qasqalani, wa nataqa ma'a dzalika bisyahadataini. Di samping orang itu meyakini dengan pasti dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun, dia juga mengucapkan dan mengikrarkan hal itu dengan lisannya, ya, dengan membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian lebih jelasnya beliau mengatakan, fa in iqtasara ala ahadihima, jika orang tersebut mencukupkan diri dengan salah satunya, membenarkan saja dalam hati tetapi tidak diikrarkan, atau mengikrarkan secara lisan tetapi tidak membenarkan dan tidak meyakini dalam hati, lam yakun min ahlil qiblati aslan, maka orang tersebut tidak termasuk ahlul qiblat sama sekali, ya, tidak disebut sebagai seorang muslim sama sekali. Bal yukhalladu finnari, akan tetapi dia akan dikekalkan di neraka, ya, illa, kecuali an ya'jaza 'anin nutqi, kecuali apabila dia tidak mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, li khalalin, karena ada cacat, li khalalin, karena ada penyakit, ada cacat, fi lisanihi, pada lisannya, ya, kecuali kalau dia tidak bisa mengikrarkan 2 kalimat syahadat karena lisannya ada keterbatasan. Orang bisu misalkan, lisannya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dia hanya membenarkan dalam hati maka orang yang seperti itu di akhirat akan selamat. Tetapi kata beliau apa? Para ulama ahlus sunnati sepakat menyatakan bahwa seorang mukmin, seorang muslim itu haruslah minimal melakukan 2 hal. Yang pertama adalah membenarkan dan meyakini di dalam hati tentang apa? Bahwa Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mengikrarkannya secara lisan. Kalau salah satunya saja, maka dia yukhalladu finnar. Kalau dia mati dalam keadaan hanya mencukupkan diri dengan salah satunya, maka dia tidak selamat di akhirat, ya, dia akan yukhalladu finnar. Artinya apa? Dia kafir. Dia tidak disebut sebagai seorang ahlul qiblah. Dia tidak masuk golongan sebagai bagian dari umat Islam. Nah, yang dimaksud penggalan kedua dari bait nazam yang ke-18, wan nutqu fihil khulfu bit tahqiqi. Ini kalau dalam sebagian syarah dijelaskan bahwa perbedaan pendapat itu terkait dengan, ya, terkait dengan orang yang sudah dikatakan sebagai muslim, ya, terlahir dari kedua orang tua yang muslim, ketika dia balik otomatis kan dia muslim. Tapi apakah dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat di luar sholat sebagai sebuah bentuk melaksanakan satu kewajiban, ataukah tidak wajib? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mazhab Maliki mengatakan wajib. Mazhab Maliki mengatakan apa? Wajib. Jadi dalam mazhab Maliki, orang yang sudah baligh itu minimal wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali dalam hidupnya, sekali seumur hidupnya di luar sholat, ya, alal fardiyah, sebagai bentuk melaksanakan kewajiban. Kalau seseorang seumur hidupnya di luar sholat tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun hanya 1 kali tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang ini berdosa, ya,
karena dia telah meninggalkan salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Kenapa para ulama Malikiyah, kenapa para ulama mazhab Maliki mewajibkan seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat di luar sholat minimal 1 kali dalam seumur hidup? Karena bagi mereka, menurut mereka, membaca 2 kalimat syahadat di dalam sholat itu tidak termasuk rukun sholat. Ya, tidak termasuk rukun sholat. Jadi membaca 2 kalimat syahadat menurut mazhab Maliki setelah tahiyat akhir, ketika duduk untuk melakukan tahiyat akhir, ya, setelah tahiyat akhir, bahkan tahiyat akhirnya sendiri, ya, itu bagi para ulama mazhab Maliki bukanlah termasuk rukun sholat. Jadi mereka kalau sholat itu, kalau baca tahiyat akhir ya bagus, sunnah. Baca 2 kalimat syahadat dianjurkan, sunnah, tetapi tidak wajib, bukan merupakan rukun. Kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah. Kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah. Jadi kalau ala mazhab Maliki, ya, sholat ala mazhab Maliki, tergesa-gesa, imamnya cepat, baru sekian detik sudah salam ketika sholat tarawih misalkan di rakaat terakhir, kemudian orang ini mengikuti mazhab Malik, kemudian tidak membaca apapun ketika duduk sebelum salam itu, maka sah sholatnya menurut mazhab Maliki. Oleh karena itu mereka mewajibkan di luar sholat, seseorang yang sudah balik berakal wajib baginya mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali dalam seumur hidup. Berbeda dengan 3 mazhab yang lain. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tidak ada satupun di antara 3 mazhab selain mazhab Maliki yang mewajibkan seseorang membaca 2 kalimat syahadat sekali dalam seumur hidup di luar sholat. Karena mereka sudah mewajibkan di dalam sholat. Jadi perbedaannya terkait dengan itu, bukan terkait apakah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, membaca 2 kalimat syahadat itu syarat sahnya iman apa tidak. Kalau ada perbedaan, sebagian syarah kitab Jauharatul Tauhid mengatakan bahwa perbedaan itu adalah perbedaan yang tidak mu'tabar. Jadi kalau ada 1-2 ulama yang menyatakan bahwa seseorang yang hanya membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, meskipun dia tidak mengikrarkan secara lisan, ini orang kafir ini, ya, bukan orang yang terlahir dari kedua orang tua yang muslim, memang orang kafir, dia hanya membenarkan dalam hati, tidak membaca 2 kalimat syahadat. Kalau ada ulama yang menyatakan bahwa Islam orang itu sah, ada memang beberapa orang ulama yang berpendapat seperti itu. Tetapi ini adalah khilaf, ya, khilaf yang tidak mu'tabar. Artinya apa? Menyalahi apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahwa para ulama semuanya sepakat ijma' menyatakan bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang kafir, mengikrarkan secara lisan 2 kalimat syahadat bagi orang kafir yang ingin masuk Islam, itu adalah syarat sahnya Islam, syarat sahnya iman. Jadi kalau ada perbedaan pendapat terkait dengan hal ini, maka itu adalah perbedaan yang tidak mu'tabar. Bisa dipahami, ya? Jika perbedaan itu ditoleransi, dianggap sebagai sebuah perbedaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyuruh paman beliau Abu Thalib ketika akan mati untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Buktinya apa? Di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahih Ibn Hibban juga, dan di beberapa kitab hadis yang lain diriwayatkan oleh banyak sekali para periwayat hadis, Rasulullah ketika Abu Thalib sakit menjelang ajalnya, Rasulullah mengatakan kepada beliau, "Ai am," atau "Ya am," wahai paman, wahai pamanku, "Qul la ilaha illallah uhajju biha laka indallah." Katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
sehingga aku nanti bisa berhujjah pada hari kiamat di pengadilan akhirat bahwa engkau mati dalam keadaan muslim. Tapi apa kata Abu Thalib? Dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat karena khawatir dicaci, dicela, dibuli oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya. Abu Jahal dan para pemuka suku Quraisy yang lain. Karena pada saat itu tidak hanya Rasulullah yang ada di situ, ya. Ada Abu Jahal. Abu Jahal juga membisikkan, apakah kamu meninggalkan agama yang dibawa oleh nenek moyang kita dan kamu beralih mengikuti agama Muhammad. Pada akhirnya, ya, Nabi Muhammad membisikkan sesuatu, mereka juga membisikkan sesuatu. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib sehingga dia mati dalam keadaan tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah sedih, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat menciptakan hidayah pada diri orang yang engkau inginkan dia mendapatkan petunjuk, walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah dan menciptakan hidayah di hati orang-orang yang dia kehendaki. Rasulullah hanya berusaha, berikhtiar menyampaikan dakwah Islam kepada Abu Thalib, tetapi Abu Thalib sebenarnya membenarkan, di dalam hati dia membenarkan, tetapi tidak mau mengikrarkan secara lisan. Nah, setelah itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf, Sayyidina Ali kemudian datang ke hadapan Rasulullah setelah meninggalnya ayahnya Abu Thalib, paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ammaka syaikhal kafira. Dalam riwayat yang lain, inna ammaka syaikhal dhalla qad mat. Madza tara fihi? Sesungguhnya paman engkau wahai baginda Rasul, ini perkataan siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu anak dari Abu Thalib. Sayyidina Ali itu adalah sepupu Rasulullah, sepupu Kanjeng Nabi, dan putra dari Abu Thalib. Ketika Abu Thalib, ayahnya, yang notabene adalah ayahnya sendiri, mati dan dia tidak mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ammaka syaikhal kafir qad mat. Sesungguhnya paman engkau, yaitu ayahku sendiri, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya paman engkau mati kafir. Apa yang aku lakukan? Menurutmu wahai Rasulullah, apa yang aku lakukan? Madza tara fi? Apa yang kita perbuat, ya, terkait dengan jasad orang yang mati kafir ini? Apa kata Rasulullah? Ara an tughassilahu wa tajinnahu. Saya perintahkan engkau wahai Ali untuk memandikannya dan menguburkannya. Untuk memandikannya dan menguburkannya. Jadi memandikan orang yang mati dalam keadaan kafir kan tidak terlarang. Kemudian menguburkan orang yang mati dalam keadaan kafir, asalkan tidak di area pekuburan umat Islam, kan juga tidak haram. Tidak haram. Makanya kemudian Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk memandikan ayahnya yang mati dalam keadaan kafir itu dan kemudian menguburkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jangan ngantuk dulu. Faqila syaratun kal amal. Faqila syaratun, bait nazam ke-19 bagi yang bawa kitab. Faqila syaratun kal amal. Menurut satu pendapat, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah syaratun kal amal. Nah, ini ada
iltibas ya bagi sebagian orang. Ada iham. Apa itu iham? Ada muskil bagi sebagian orang ya. Jadi yang dimaksud syartun di sini mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah syartun kal amal. Ya, ia adalah syarat sebagaimana amal itu juga syarat, itu masing-masing syarat untuk hal yang berbeda. Membaca dua kalimat syahadat itu adalah syarat sahnya keimanan. Sedangkan amal soleh itu adalah syarat bagi kesempurnaan iman. Jadi jangan salah di dalam memahami perkataan Syekh Ibrahim Al-Laqani yang menyatakan bahwa faqila syartun kal amal. Sekali lagi, yang dimaksud syartun di sini bahwa membaca dua kalimat syahadat bagi orang kafir itu adalah syarat sahnya keimanan. Tidak cukup diyakini dalam hati, tetapi harus diikrarkan secara lisan. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat apakah harus dengan mengucapkan lafadz asyhadu ataukah tidak ya. Pendapat yang mu'tamad tidak harus ya. Ada banyak pendapat di kalangan para ulama, pendapat yang mu'tamad tidak harus dengan lafadz asyhadu. Asalkan kalimat yang dibaca semakna dengan dua kalimat syahadat, maka itu sudah menjadi sebuah kalimat yang mengabsahkan keimanan orang itu. Ya. Jadi tidak harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika orang kafir misalkan ingin masuk Islam, kemudian yang dia baca adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islamnya sah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah, Islamnya sah. La khaliqa illallah Muhammadur Rasulullah, Islamnya sah. Paham ya? Apa dalil yang bisa kita pedomani bahwa mengikrarkan membaca dua kalimat syahadat atau yang semakna dengannya itu adalah syarat keimanan bagi orang kafir? Ya, tidak cukup dengan meyakini dan membenarkan dalam hati. Dalilnya adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh 15 orang sahabat. Ya, bukan hanya sahih tapi di atas sahih, mutawatir. Rasulullah mengatakan apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka bersyahadat, sehingga mereka bersaksi, sehingga mereka mengikrarkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang syartun, kembali ke syartun tadi ya, bait nazam ke-19, kalau amal soleh itu bukan syarat sahnya keimanan, tetapi syarat kesempurnaan iman. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas, meninggalkan puasa karena malas, tidak berzakat karena enggan, bukan karena juhudan, bukan karena mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa, bukan karena mengingkari kewajiban zakat, tetapi dia meninggalkan kewajiban-kewajiban itu semata-mata karena malas, karena enggan, eman, bakhil terhadap hartanya, eman, sayang, kalau dibayarkan zakat itu sayang, mendingan dipakai untuk bangun rumah, mendingan dipakai untuk beli mobil, mendingan dipakai untuk yang lain daripada dibayarkan untuk zakat, enggan membayar zakat. Orang yang seperti ini imannya, Islamnya tidak tercabut dari dia. Dia masih disebut sebagai seorang mukmin, seorang muslim, tetapi imannya tidak sempurna karena dia meninggalkan berbagai kewajiban. Berbeda apabila ada orang yang meninggalkan sholat karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, ya, juhudan, mengingkari kewajiban sholat. Dia meninggalkan sholat bukan karena malas, tetapi karena mengingkari kewajiban sholat. Maka orang yang seperti ini hukumnya apa? Kafir. Orang yang seperti ini hukumnya apa? Kafir. Oke. Kita lanjutkan.
bait nazam yang masih bait nazam yang ke-19. Wa qila bal syatrun. Ya, menurut sebagian ulama yang lain. Jadi pendapat yang pertama tadi bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah syarat sahnya keimanan, tidak cukup hanya diyakini dan dibenarkan dalam hati. Itu adalah pendapat mayoritas para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat bagi orang kafir yang ingin masuk Islam itu bukan hanya syarat sahnya keimanan, tetapi itu merupakan syatrun, bagian dari iman itu sendiri. Ya, bukan syarat sahnya iman, tetapi apa? Lebih dari itu, bagian dari iman itu sendiri. Oleh karena itu, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian Asy'ariyah. Sekali lagi, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Juga ini adalah pendapat yang dipegang teguh oleh sebagian golongan atau kelompok Asy'ariyah. Jadi kata mereka, kalau ada seseorang yang membenarkan dalam hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, meyakini hal itu dengan hatinya, dalam hatinya, tanpa ada keraguan sedikit pun, tetapi kemudian dia tidak mengikrarkan secara lisan, padahal dia mampu mengikrarkan secara lisan, maka orang yang seperti ini di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Jadi menurut mereka ini bukan hanya syarat sah iman, tapi lebih dari itu. Itu adalah iman itu sendiri. Ya, mengikrarkan secara lisan itu adalah bagian dari iman itu sendiri. Bukan hanya syarat sah keimanan. Terakhir sekali, walislamash rohanna bil amal, walisla, gitu kalau baca ya. Ini menyesuaikan dengan wazan ya. Mestinya wal islam, nanti kacau ini wazannya. Tidak yastaqim ya. Tidak sesuai dengan polanya. Makanya kemudian apa? Hamzahnya dibuang. Jadi kita membacanya langsung ke lam yang di kasroh itu. Walislamash rohanna bil amal, atau boleh juga dirofakkan, walislamush rohanna bil amal. Ya, jadi kalau bisa dinasobkan maf'ul bihi, kalau dirofakkan dia menjadi mubtada, kemudian dhamir yang kembali ke Islam ya, itu dibuang. Takdirnya adalah, dikira-kirakannya adalah apa? Walislamush rohannahu bil amal. Nah, boleh dibaca walislamash rohanna bil amal. Walislama, dan terhadap hakikat Islam, isyrohanna, jelaskanlah, tafsirkanlah hakikat Islam itu sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah tadi, bil amal ya, bil amal dengan amal soleh, bil amal dengan amal soleh. Artinya apa? Yang dimaksud adalah al-id'an al-zahiri atau al-inqiyad al-zahiri, karena Islam itu secara bahasa adalah apa? Al-inqiyad wal id'an, ketundukan dan kepatuhan. Jadi kalau iman itu secara bahasa artinya apa? Tasdiq. Kalau Islam secara bahasa adalah inqiyad wa id'an, ketundukan dan kepatuhan. Islam secara istilah adalah inqiyadun makhsus, kepatuhan dan ketundukan dalam arti yang khusus, yaitu apa? Kepatuhan dan ketundukan terhadap segala apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam dan iman itu secara bahasa berbeda, tetapi secara istilah sama. Ya, secara istilah apa? Sama. Seorang mukmin adalah seorang muslim, seorang muslim adalah seorang mukmin. Jadi nggak ada orang yang, ini menurut pendapat yang mu'tamad ya,
Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, la yakunu imanun bila Islam. Tidak ada iman tanpa Islam. Wala islamun bila iman, tidak ada Islam tanpa iman. Fahuma, maka keduanya, iman dan Islam, kadh-dhahri ma'al batni, bagaikan punggung dan perut. Punggung dan perut bisa dipisah enggak? Enggak bisa. Bisa dipisah? Bisa, tapi ya mati orangnya. Bisa dipisah tapi mati, artinya enggak bisa dipisah. Satu kesatuan, punggung dan perut itu satu kesatuan, bagikan iman dan Islam yang satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Islam adalah iman, iman adalah Islam, mukmin adalah muslim, muslim adalah mukmin. Tetapi ada seorang muslim yang imannya lemah, ada seorang muslim yang imannya sempurna. Kesempurnaan iman itu diraih oleh seseorang dengan melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Semakin banyak melakukan kewajiban, semakin banyak meninggalkan hal-hal yang diharamkan, maka imannya menguat, imannya semakin sempurna. Begitu seseorang itu meninggalkan banyak kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan meninggalkan berbagai kewajiban, maka imannya semakin melemah, imannya semakin turun. Nah, ini nanti akan dibahas apakah iman itu naik atau turun, menguat atau melemah. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Pada beberapa bait insyaallah selanjutnya. Jadi yang dimaksud bil amal ini adalah bil amalis soleh, dengan amal kebaikan. Artinya ya, Islam itu tidak akan tercabut dari diri seseorang kecuali apabila seseorang itu misalkan meninggalkan sholat ya, meninggalkan kewajiban karena juhudan, mengingkari kewajiban itu, tidak meyakini hukum wajibnya kewajiban yang dia tinggalkan, bukan karena malas tetapi karena memang mengingkari kewajibannya. Kalau seseorang meninggalkan kewajiban karena dia mengingkari kewajiban itu, hukum wajibnya kewajiban itu, maka Islamnya tercabut dari dirinya ya, artinya dia sudah tidak memiliki inqiyad ya, artinya dia sudah tidak patuh lagi terhadap apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.